Selamat datang di channel Nuansa Media, tempat di mana kisah tak terjamah waktu hidup kembali dalam suara, di masa ketika langit masih berbicara pada bumi, dan para dewa berjalan di antara manusia. Ada satu nama yang membuat seluruh alam menunduk, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa kekuatan sejati bukan milik para dewa. Inilah kisah tentang manusia yang bahkan dewa pun tak mampu mengalahkannya. Di masa ketika langit masih berbicara pada bumi, dan para dewa berjalan di antara manusia, ada sebuah kerajaan kuno bernama Aryatara, kerajaan megah yang berdiri di bawah sinar matahari abadi, dijaga oleh sumpah para dewa penjaga dunia. Namun di balik cahaya yang indah, selalu ada bayangan yang menunggu untuk bangkit. Di pinggiran kerajaan itu terdapat sebuah desa kecil, bernama Lahurang, tempat orang-orang miskin hidup dalam doa dan ketakutan. Di sanalah lahir seorang anak yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Anak itu diberi nama Ryan, tak ada tanggal lahir, tak ada nama ayah, tak ada restu dari pendeta kelahiran. Bagi dunia keberadaannya adalah kesalahan yang tidak seharusnya ada. Ryan tumbuh dalam kesepian yang panjang. Setiap kali hujan turun, petir menyambar di sekitar rumahnya. Setiap kali ia marah, langit menjadi gelap dan angin berputar tanpa arah. Anak-anak menjauhinya. Orang tua berbisik tentang kutukan. Namun Ryan tidak pernah mengerti alasan semua itu terjadi. Ia hanya tahu bahwa dunia menolaknya sejak hari ia membuka mata untuk pertama kali. Malam-malamnya dihabiskan dalam kesunyian. Ia duduk di tepi sungai menatap pantulan wajahnya di air. Terkadang ia merasa ada sesuatu di balik matanya. Sebuah bayangan yang menatap balik, namun bukan dirinya. Hingga suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di atas hutan kahyangan timur, Ryan merasakan sesuatu berbicara di dalam dirinya. Suara itu tidak berasal dari luar, tetapi muncul dari dalam dada. Suara yang lembut namun mengguncang jiwanya. Dan sejak saat itu dunia di dalam mimpinya berubah. Setiap kali ia tertidur, ia melihat peperangan di langit. Lautan api di bawah kaki para dewa. Dan di tengah-tengahnya berdiri sosok tak berwajah yang memegang pedang bercahaya. Pedang itu setengah putih, setengah hitam. Seperti menolak memilih antara kebaikan dan kejahatan. Ryan selalu terbangun dengan napas berat, seolah baru saja kembali dari medan perang yang tak dimengertinya. Pagi hari di desa Lahurang berubah aneh. Tanah di sekitar rumah Ryan mulai retak tanpa sebab. Hewan-hewan enggan mendekat, dan mata para pendeta yang melihatnya selalu dipenuhi ketakutan. Mereka menyebutnya tanda dari langit, tanda bahwa sesuatu yang tidak seharusnya ada telah berjalan di bumi. Kabar itu sampai ke istana Aryatara. Raja Amandra, penguasa yang pernah mendapat restu langsung dari Dewa Langit, memerintahkan pasukan sucinya untuk mencari kebenaran tentang anak itu. Namun ketika mereka tiba di desa, yang mereka temukan hanyalah puing dan api. Desa Lahurang telah terbakar habis. Udara berbau abu dan darah, dan di tengah kehancuran itu berdiri seorang pemuda dengan mata kosong. Api menyentuh tubuhnya tanpa melukai. Tanah di bawahnya membeku, dan udara di sekitarnya berhenti bergerak. Pasukan itu menatap dengan ngeri. Mereka tahu yang mereka lihat bukan sekadar manusia. Ryan dibawa ke istana Aryatara, dirantai dengan rantai suci yang biasa digunakan untuk menahan iblis. Namun rantai itu kehilangan cahaya sucinya begitu menyentuh kulitnya. Simbol suci yang terukir di rantai perlahan memudar, seolah menolak melawan sesuatu yang lebih tinggi dari kekuatan ilahi. Di aula megah yang diterangi ribuan obor, Ryan berdiri di hadapan Raja Amandra dan para pendeta tertinggi. Kitab kehidupan dibuka, namun nama Ryan tidak tertulis di dalamnya. Huruf-huruf bercahaya padam satu persatu, dan udara di ruangan menjadi dingin seperti malam tanpa bulan. Pendeta tertinggi menatap kitabnya dengan gemetar. Tak ada catatan kelahiran atau kematian tentang anak itu, seolah langit sendiri menolak untuk mengingatnya. Raja Amandra terdiam lama, menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya bukan makhluk ciptaan siapapun. Saat itu sesuatu bergetar di dalam tubuh Ryan. Bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Udara berdenyut seperti detak jantung dunia yang kacau. Sebuah kekuatan kuno bangkit dari dalam dirinya, membentuk sosok bersayap hitam di belakang tubuhnya. Sayap itu bukan sayap malaikat, bukan pula sayap iblis, melainkan sesuatu di antara keduanya. Dalam sekejap lantai istana retak, pilar-pilar megah hancur oleh tekanan udara. Roh-roh penjaga istana menjerit dan lenyap di telan kegelapan. Namun Ryan hanya berdiri diam, matanya kosong, seolah tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Pedang suci Surya Astra diangkat oleh penjaga utama kerajaan. Cahaya pedang itu seharusnya membakar segala kegelapan. Namun ketika diarahkan pada Ryan,
Cahayanya padam sebelum menyentuh tubuhnya, sebuah tanda bahwa kekuatan para dewa tidak mampu menentangnya. Setelah peristiwa itu, seluruh istana gemetar dalam ketakutan. Pedang suci retak di ujungnya. Para pendeta bersujud dalam keheningan, dan Raja Amandra menunduk dalam kebingungan. Mereka sadar, anak itu bukan bagian dari dunia mereka. Ia bukan manusia, bukan dewa, bukan iblis. Ia adalah sesuatu yang lahir dari kehampaan, tempat di mana takdir tidak pernah ditulis. Untuk mencegah bencana yang lebih besar, Ryan dikurung di menara cahaya, tempat roh-roh suci disegel oleh mantra para dewa. Namun malam itu langit berubah merah. Petir menyambar puncak menara tanpa henti, dan dari langit turun Dewa Langit Dharmakala, membawa suara yang mengguncang dunia. Ia menyatakan bahwa anak itu bukan ciptaan para dewa, bahwa ia lahir dari sesuatu yang bahkan mereka tidak pahami. Dan jika ia bangkit, dunia akan menulis ulang dirinya sendiri. Petir terakhir menyambar menara. Menara runtuh, dan cahaya suci Aryatara padam untuk pertama kalinya. Namun di balik reruntuhan itu, Ryan berdiri, matanya bersinar keemasan, dan di dahinya muncul simbol lingkaran tanpa ujung, simbol takdir yang menolak ditulis. Langit bergetar ketika Ryan mengangkat wajahnya, keheningan menyelimuti bumi, dan dari sana, lahir takdir baru yang bahkan para dewa tak mampu menentangnya. Langit bergetar ketika Ryan mengangkat wajahnya, awan berputar mengelilingi puncak menara yang telah runtuh. Petir menari di antara serpihan batu dan debu suci yang melayang di udara. Tanah di bawahnya retak, dan dari celah itu keluar cahaya putih yang menyilaukan. Dunia seolah berhenti bernafas. Burung-burung jatuh dari langit tanpa suara. Laut di kejauhan menjadi tenang seperti kaca, dan gunung-gunung di barat memantulkan gema dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ryan berdiri di tengah kehancuran. Tubuhnya terluka, tapi darah yang menetes dari kulitnya berubah menjadi cahaya. Setiap tetes yang jatuh ke tanah menumbuhkan bunga hitam, bunga yang tak pernah dikenal dalam dunia manusia maupun surga. Simbol di dahinya berputar perlahan, dan setiap putaran membawa gema suara yang terdengar jauh di langit. Suara itu tidak seperti doa, bukan pula seperti kutukan. Itu adalah panggilan purba, yang bahkan para dewa pun telah lupa artinya. Di istana Aryatara, seluruh lonceng suci berdentang bersamaan. Para pendeta sujud tanpa tahu mengapa. Namun di tempat suci tertinggi, patung Dewa Cahaya yang telah berdiri ribuan tahun mulai retak. Cahaya di matanya padam. Dan dari retakan di dada patung itu keluar asap hitam yang menjalar ke langit. Asap itu menembus awan lalu hilang dalam keheningan. Namun dunia tahu sesuatu telah berubah. Sejak malam itu semua doa yang ditujukan ke surga tak lagi mendapat jawaban. Para pendeta kehilangan kemampuan untuk memanggil berkah, air suci mengering, dan mantra-mantra yang dahulu kuat kini hanya menjadi bisikan kosong. Sementara itu Ryan berjalan tanpa arah. Kakinya melangkah di atas tanah yang retak, diikuti oleh angin yang berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Langkahnya ringan, tapi setiap pijakannya meninggalkan bekas hangus di tanah. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya merasa seolah sesuatu di dalam dirinya sedang memanggilnya pulang. Namun ia tidak tahu di mana rumah itu berada. Hari berganti minggu. Ia melewati hutan yang membisu. Ia melewati sungai yang berhenti mengalir. Dan setiap tempat yang dilewatinya perlahan kehilangan warnanya. Orang-orang yang melihatnya hanya melihat siluet samar, karena cahaya di sekitarnya menolak menempel pada tubuhnya. Sebagian menganggapnya dewa. Sebagian menganggapnya malaikat maut. Namun tak ada satu pun yang berani mendekat. Pada malam ketujuh langit terbuka. Cahaya biru menyapu lembah. Dan dari atas awan turun makhluk bersayap perak, salah satu dari 7 penjaga dunia yang dikenal dengan nama Arvanel. Ia turun bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa takut yang belum pernah dirasakan oleh makhluk langit. Karena ia tahu, yang berdiri di bumi itu bukan sesuatu yang bisa diperintah oleh surga. Ryan menatap langit, matanya memantulkan cahaya biru itu, dan untuk pertama kalinya udara di sekitarnya bergetar halus. Waktu seolah berhenti, awan membeku, dan bintang-bintang padam satu persatu. Dunia berada di ambang sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab suci, tidak diketahui oleh para dewa, dan tidak dimengerti oleh makhluk manapun yang hidup. Ryan menatap kedua tangannya. Ia melihat cahaya yang muncul dari kulitnya sendiri. Cahaya itu bukan milik dunia ini. Bukan pula milik langit. Itu adalah cahaya yang menolak nama. Di istana para dewa tahta langit berguncang. Dewa Langit Dharmakala berdiri di tepi singgasananya yang terbuat dari kilat. Tatapannya tajam tapi hatinya gentar, karena ia tahu
Keseimbangan yang telah dijaga selama ribuan tahun kini mulai hancur. Langit dan bumi tidak lagi terhubung melalui doa, dan semua tanda menunjuk pada satu nama yang tak tercatat. Nama yang bahkan kitab para dewa pun tak mampu menuliskannya. Ryan. Sejak malam itu dunia berubah. Musim kehilangan urutan. Hujan turun tanpa awan. Bunga mekar di tengah musim salju. Dan waktu berjalan tak lagi beraturan. Para pendeta menyebutnya masa keterbalikan. Masa di mana hukum alam tidak lagi tunduk pada kehendak para dewa. Namun di antara kekacauan itu, Ryan berjalan di bumi tanpa tujuan, mencari sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu. Langit kembali bergetar, bukan karena petir, tapi karena langkah makhluk yang lebih tinggi dari para dewa biasa. Sebuah cahaya turun perlahan dari langit, menembus kabut dan waktu, dan berhenti di hadapan Ryan. Cahaya itu mengambil bentuk manusia, namun bukan manusia biasa. Tubuhnya terbuat dari bintang, dan di matanya memantul ribuan dunia yang sedang berputar. Itulah dewa tertinggi, sang pemelihara takdir. Ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk memahami. Karena bahkan para dewa pun tak tahu dari mana asal kekuatan yang dibawa Ryan. Ryan berdiri diam. Angki berhenti. Waktu menunduk. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, dewa tertinggi menundukkan kepala di hadapan manusia. Ia tahu, kekuatan itu bukan berasal dari surga, bukan pula dari neraka. Kekuatan itu adalah bentuk murni dari kehampaan. Sumber sebelum ada penciptaan. Awal dari segala yang disebut takdir. Dan di hadapan kekuatan itu, bahkan para dewa pun tak lebih dari bayangan yang takut pada cahaya mereka sendiri. Bahkan para dewa pun tak lebih dari bayangan yang takut pada cahaya mereka sendiri. Dan kini cahaya itu hidup di dalam tubuh manusia bernama Ryan. Langit menunduk, bintang-bintang bersembunyi di balik kabut hitam, dan dunia berdiri di tepi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ryan berjalan menembus gurun waktu, tempat di mana tak ada hari dan tak ada malam. Hanya cahaya samar yang berganti warna seperti napas yang lemah. Setiap langkahnya memunculkan gema yang menggetarkan alam. Gunung menjawab dengan runtuhan kecil. Laut jauh di selatan beriak tanpa angin. Dan bayangan di dunia roh bergidik tanpa sebab. Dia tidak lagi merasa lapar. Tidak lagi merasa lelah karena tubuhnya bukan lagi daging dan darah. Ia telah menjadi wadah bagi sesuatu yang jauh lebih tua dari langit itu sendiri. Di dalam dirinya dua kekuatan beradu. Cahaya dan kegelapan. Keduanya berputar tanpa arah, namun tidak pernah saling menelan, seolah mereka mengerti bahwa Ryan adalah keseimbangan dari sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Dari atas gunung tertinggi di dunia, para dewa mengamati dengan mata yang penuh keraguan. Mereka melihat manusia yang mampu berjalan di bawah kehendak langit tanpa tunduk padanya. Sebuah hal yang tak pernah bisa diterima oleh surga. Dewa perang ingin turun ke bumi, namun dewa langit menahannya. Mereka semua tahu, sekali saja mereka menyentuh dunia yang diinjak oleh Ryan, hukum penciptaan akan pecah menjadi debu. Hari berganti menjadi ribuan tahun. Namun bagi Ryan, waktu hanyalah satu tarikan napas yang panjang. Tubuhnya tidak menua, jiwanya tidak berubah. Hanya pikirannya yang semakin sunyi, ia berjalan melintasi sisa dunia. Kerajaan demi kerajaan tumbuh dan runtuh di hadapannya. Nama-nama raja lahir dan mati tanpa pernah meninggalkan arti. Sementara ia tetap sama. Hanya bayangannya yang semakin panjang setiap kali matahari terbit. Pada masa ketika manusia mulai melupakan para dewa, Ryan berhenti di sebuah lembah yang dipenuhi kabut abadi. Tempat itu sunyi, tidak ada burung, tidak ada suara, hanya gema napasnya sendiri yang mengisi udara. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, ia merasakan sesuatu yang disebut rindu. Rindu pada dunia yang sederhana, pada suara hujan yang jatuh di atap rumah kayu, pada tawa seorang ibu yang tak pernah ia kenal, dan pada kehidupan yang tidak dibebani oleh takdir. Namun rindu itu hanya sesaat, karena di dalam dirinya, suara itu kembali bangkit. Suara yang dulu membangunkannya di malam purnama pertama. Suara yang bukan dari bumi, bukan dari langit, melainkan dari ruang di antara keduanya. Suara itu memanggil pelan, mengajak kembali ke tempat asal, ke tempat di mana segalanya dimulai. Ryan menutup matanya. Dalam kegelapan itu ia melihat 7 cahaya, 7 pilar yang menopang dunia, 7 hukum yang menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Dan di tengah-tengahnya, ia melihat dirinya sendiri. Namun sosok itu tidak lagi manusia. Ia menjadi bentuk tanpa wajah, tanpa batas, tanpa waktu. Dan ketika ia menatapnya,
Dunia di dalam matanya mulai runtuh. Gunung di utara meledak, laut di timur mendidih, langit di barat bergetar, dan matahari kehilangan cahayanya untuk pertama kali sejak penciptaan. Para dewa berseru dari singgasana mereka. Namun suara mereka tak sampai ke bumi, karena antara langit dan tanah kini terbentang tirai gelap, tirai yang diciptakan oleh kekuatan yang sama yang ada di dalam Ryan. Di dunia bawah, roh-roh penjaga bangkit dari tidur panjangnya. Mereka tidak datang untuk melawan, melainkan untuk bersujud, karena mereka mengenali kehadiran asal mula kehidupan itu sendiri. Ryan berdiri di tengah badai yang membelah dunia. Rambutnya melayang oleh angin yang tidak berasal dari arah manapun. Langkahnya ringan, namun setiap gerakannya mengubah bentuk bumi. Gunung menjadi dataran, samudra menjadi padang tandus, dan waktu kehilangan arti. Ia membuka matanya, dan dari pandangannya muncul cahaya yang menembus seluruh lapisan dunia. Dalam sekejap semua roh, semua dewa, dan semua makhluk hidup merasakan kehadirannya. Sebuah kehadiran yang tidak bisa diabaikan, karena ia adalah titik awal dari segala keberadaan. Dan saat itu, para dewa akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang mereka sebut ilahi hanyalah serpihan kecil dari kekuatan yang kini berjalan di bumi dengan bentuk manusia. Ryan bukan kutukan, bukan anugerah. Ia adalah keseimbangan yang hilang, bayangan sebelum cahaya, dan cahaya sebelum kegelapan. Langit runtuh perlahan seperti pasir, bintang jatuh satu persatu seperti air mata waktu, dan dunia bersiap untuk kelahiran baru yang tak bisa dihindari. Namun di tengah kehancuran itu, Ryan hanya menatap sekelilingnya dalam diam. Ia tidak merasa bangga, tidak merasa kuat, hanya hampa, karena di dalam dirinya tidak ada tujuan yang tersisa. Ia telah menjadi sesuatu yang tak bisa dimengerti bahkan oleh dirinya sendiri. Waktu berhenti berjalan di sekitar Ryan. Bumi yang retak membeku di udara, angin berhenti di tengah putarannya, laut diam tanpa gelombang, dan dunia berada di antara detak jantung pertama dan terakhir. Ryan berdiri di tengah kehampaan. Tidak ada warna, tidak ada suara, hanya keheningan yang melingkar seperti pusaran tak berujung. Dalam diam itu, ia mulai mengerti sesuatu, bahwa dunia tidak diciptakan untuk kekal, bahwa setiap awal selalu membawa janji untuk berakhir, dan bahwa ia kini memegang pilihan antara menghancurkan atau memulai kembali. Ia menatap tangannya. Cahaya lembut keluar dari ujung jarinya, mengalir perlahan seperti sungai kecil di tengah gelap. Cahaya itu bukan panas, bukan dingin, tetapi hidup. Ketika cahaya itu menyentuh tanah, batu-batu retak berubah menjadi bunga. Udara yang hampa mulai bergetar oleh suara burung yang belum pernah ada sebelumnya. Dan dari tanah yang mati, tumbuh pohon pertama dunia yang baru. Ryan menatap semua itu tanpa emosi. Ia tidak tersenyum, tidak juga bersedih, hanya melihat dan memahami bahwa penciptaan tidak selalu berarti kebahagiaan, karena setiap yang hidup akan membawa rasa sakit, dan setiap yang tumbuh akan menuntut akhir. Langit perlahan terbuka kembali. Dari celahnya turun sinar lembut yang menyinari dunia yang baru lahir. Namun tidak ada dewa yang menyertai cahaya itu. Mereka semua telah lenyap bersama dunia lama. Hanya Ryan yang tersisa, satu-satunya saksi dari dua penciptaan. Satu dari tangan para dewa, dan satu dari kehendak manusia yang telah melampaui mereka. Ia berjalan di antara bunga-bunga yang belum pernah disebutkan dalam kitab manapun. Setiap kelopak yang disentuhnya berubah warna. Merah menjadi emas, emas menjadi biru, biru menjadi putih yang bercahaya. Waktu kembali bergerak, namun bukan seperti dulu. Tidak ada matahari, tidak ada malam. Hanya perubahan lembut yang mengalir dari terang ke redup, seperti napas yang tidak pernah berhenti. Di tempat yang jauh, roh-roh lama berbisik di antara kabut. Mereka mengenali getaran dunia yang baru ini, namun tidak lagi memiliki tempat di dalamnya. Satu persatu mereka menghilang, meninggalkan hanya gema kecil yang mengalun di antara gunung dan langit. Ryan berhenti di tepi lembah tempat dunia lama dulu berakhir. Dari sana ia melihat dua bayangan yang terbentuk di cakrawala. Bayangan dirinya yang dulu, dan bayangan para dewa yang pernah menguasai segalanya. Namun bayangan itu semakin pudar setiap detik, karena dunia yang baru tidak mengenal masa lalu. Ia menatapnya sekali lagi, kemudian melangkah pergi tanpa menoleh. Langkah itu menjadi penanda pertama bagi kehidupan baru. Dari bumi muncul sungai-sungai jernih, dari kabut lahir bintang-bintang muda, dan dari kesunyian lahir suara pertama, suara kehidupan.
Ryan menjadi pusat segalanya. Namun bukan sebagai penguasa. Ia hanyalah penjaga keseimbangan, menjadi batas antara keberadaan dan ketiadaan. Ia tahu dunia akan terus berubah. Akan lahir makhluk baru yang berjalan di atas tanah ini. Kan ada kehidupan, cinta, dan kesedihan. Namun semuanya akan kembali pada titik yang sama. Kepada keseimbangan yang ia ciptakan. Langit menulis kisah baru tanpa tinta. Bumi bernapas dengan napas pertamanya. Dan di tengah semua itu, Ryan berjalan dalam diam, membiarkan dunia tumbuh tanpa campur tangannya. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang menguasai, melainkan tentang membiarkan segalanya berjalan sesuai takdirnya sendiri. Maka ia lenyap perlahan, menjadi angin, menjadi cahaya, menjadi bagian dari dunia yang ia lahirkan. Tidak ada lagi yang tahu di mana Ryan berada. Namun setiap kali angin berhembus melewati padang luas, setiap kali bintang jatuh di malam yang tenang, dunia berbisik dengan suara yang lembut, bahwa ada seseorang yang bahkan para dewa pun tidak mampu mengalahkannya. Waktu berjalan kembali, namun bukan waktu yang sama. Semesta telah berubah menjadi lingkaran baru. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Hanya arus kehidupan yang mengalir tanpa henti. Dunia yang diciptakan oleh Ryan tumbuh dalam keseimbangan. Gunung bernafas perlahan, laut berputar tenang. Langit tidak lagi memerintah bumi, dan bumi tidak lagi tunduk pada langit. Semua hal memiliki tempatnya. Semua jiwa memiliki tujuannya. Tidak ada perang, tidak ada surga, tidak ada neraka. Hanya kehidupan yang berjalan sebagaimana seharusnya. Ratusan ribu tahun berlalu, peradaban lahir dan mati di bawah sinar yang sama. Manusia baru tumbuh dari tanah yang dulu dijaga oleh tangan Ryan. Mereka tidak mengenalnya, tidak tahu dari mana dunia ini berasal. Namun setiap jiwa yang lahir membawa ingatan samar, seolah di dalam hati mereka tersimpan nama yang tak pernah diucapkan. Di antara nyanyian angin dan desiran sungai, nama itu berbisik pelan. Ryan, nama yang tidak tertulis di kitab manapun, namun hidup di dalam setiap napas makhluk yang berjalan di dunia ini. Pada malam-malam sunyi, ketika bulan tidak bersinar dan bintang tertutup kabut, kadang terdengar langkah lembut di antara pepohonan. Langkah yang tidak meninggalkan jejak. Langkah yang membawa kesejukan bagi tanah yang kering. Mereka bilang itu bukan angin. Itu adalah napas dari Sang Pencipta diam yang menjaga dunia dari balik keabadian. Gunung tertua dunia disebut Gunung Ryan. Bukan karena manusia tahu kisahnya, tapi karena bumi sendiri menolak melupakan namanya. Dari puncaknya, kabut abadi turun setiap pagi, menyentuh daun-daun dengan embun yang tidak pernah kering, dan setiap tetesnya mengandung cahaya kecil, seolah di dalamnya masih tersimpan sisa jiwa sang penjaga keseimbangan. Para bijak mencoba menulis tentang asal mula dunia, namun pena mereka selalu berhenti di tengah kalimat. Karena setiap kali mereka mencoba menuliskannya, pikiran mereka dipenuhi bisikan yang lembut, bahwa tidak semua asal harus diketahui. Tidak semua pencipta harus disembah, karena ada kekuatan yang terlalu besar untuk dijelaskan, terlalu tenang untuk disadari, dan terlalu murni untuk dimiliki. Itulah Ryan, sosok yang pernah menjadi manusia, yang menolak menjadi dewa, dan akhirnya menjadi keseimbangan itu sendiri. Langit masih menyimpan cahayanya, bumi masih berputar dalam diam. Namun di setiap perubahan musim, di setiap kelahiran dan kematian, selalu ada sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah kehadiran yang menjaga agar segalanya tetap seimbang. Itulah sebabnya dunia tidak pernah runtuh lagi, tidak pernah terbakar oleh amarah para dewa, tidak pernah hancur oleh keserakahan makhluknya sendiri. Karena setiap kali keseimbangan terguncang, angin berhembus pelan, membawa suara lembut dari tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Suara itu tidak memerintah, tidak mengancam, hanya mengingatkan bahwa segalanya akan kembali pada awal, kembali pada keseimbangan, kembali pada Ryan. Ia tidak lagi berbentuk, tidak lagi bernama, namun keberadaannya menjadi hukum tertinggi dunia baru. Dan begitulah akhir dari kisah yang tidak pernah benar-benar berakhir. Karena setiap kehidupan yang lahir, setiap langkah yang diambil, setiap napas yang dihembuskan, semuanya adalah gema dari satu sosok, yang bahkan para dewa pun tidak mampu mengalahkannya. Ryan, sang penjaga keseimbangan abadi, cahaya yang lahir dari kehampaan, bayangan yang menuntun dunia menuju harmoni. Dan dunia pun terus berputar dalam diam yang sempurna. Dunia yang baru berjalan dalam tenang.
Ribuan tahun berlalu tanpa peperangan, tanpa kehancuran, tanpa dewa yang turun dari langit, hanya kehidupan yang tumbuh alami. Semuanya seimbang, semuanya damai, namun keseimbangan seperti segala hal lain tidak pernah benar-benar abadi. Di antara generasi manusia yang lahir di bawah cahaya baru, muncul satu masa di mana bintang-bintang redup sedikit lebih cepat dari biasanya. Hujan berhenti turun selama 100 musim, dan gunung tertua dunia bergetar pelan, seolah bumi sedang mengingat sesuatu yang seharusnya telah dilupakan. Di bawah kaki gunung itu, lahir seorang anak perempuan yang berbeda dari yang lain. Ia tidak menangis saat dilahirkan, matanya tidak seperti manusia. Di dalamnya langit memantul, dan di balik pantulan itu, terlihat warna emas yang berputar perlahan seperti pusaran waktu. Anak itu tumbuh dalam keheningan, dia tidak banyak berbicara. Namun setiap langkahnya membawa kehidupan. Rumput tumbuh lebih hijau di tempat ia berjalan. Air sungai menjadi jernih setiap kali ia menatapnya. Dan hewan-hewan yang sekarat bangkit kembali ketika disentuh tangannya. Orang-orang menyebutnya Anira. Mereka percaya ia adalah anugerah dari langit baru. Namun para penjaga tua yang masih menyimpan bisikan masa lalu menatapnya dengan takut. Karena di mata Anira, mereka melihat bayangan yang sama yang dulu pernah menelan dunia lama. Sementara itu, langit mulai berbisik lagi pada bumi. Bisikan yang dulu hilang sejak kepergian Ryan, suara lembut yang menembus kabut malam. Dan bumi menjawab dengan gemetar halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Keseimbangan mulai goyah, bukan karena amarah, bukan karena keserakahan, tetapi karena kehidupan yang terus mencari arti di luar batasnya. Anira mulai bermimpi setiap malam, mimpi tentang dunia yang tidak pernah ia lihat. Tentang langit yang terbakar, tentang gunung yang runtuh, dan tentang seseorang yang berdiri di tengah kehancuran dengan cahaya yang keluar dari tubuhnya. Ia tidak tahu siapa sosok itu, namun setiap kali ia terbangun, ia merasakan rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan. Di suatu malam tanpa bintang, Anira berdiri di tepi danau, airnya tenang. Namun di kedalamannya, terpantul wajah lain selain dirinya. Wajah seorang laki-laki yang tidak hidup, tidak mati, tidak ada. Namun nyata, sejak malam itu dunia berubah perlahan. Angin berhembus dengan arah yang tak tentu. Burung-burung meninggalkan sarangnya tanpa alasan. Dan bayangan mulai memanjang di tanah bahkan tanpa cahaya. Bumi yang dulu tenang kini bergetar dengan ritme yang asing. Langit meredup meski tidak ada awan. Sungai berhenti mengalir sejenak, seolah menahan napas untuk sesuatu yang akan datang. Di tempat lain, jauh di bawah lapisan bumi, roh-roh lama yang dulu berlutut pada Ryan mulai bergerak kembali. Bukan untuk melawan, bukan untuk bangkit, namun karena mereka merasakan panggilan yang sama. Sebuah panggilan yang datang dari darah Anira. Anira tidak tahu apa yang terjadi padanya. Namun setiap malam, cahaya dari dalam tubuhnya semakin kuat. Dan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dunia lama terbakar perlahan oleh cahaya putih yang indah. Kekuatan itu tumbuh tanpa arah, tanpa bimbingan, tanpa pengertian, dan semakin besar ia menahannya, semakin dalam dunia mulai bergetar di bawah kakinya. Gunung Ryan, tempat lahirnya kabut abadi, mulai retak di puncaknya. Cahaya biru muncul dari dalamnya, menembus langit dan membelah awan. Orang-orang berlari ketakutan. Mereka berdoa pada dewa yang tidak lagi ada. Namun tidak ada jawaban, karena tidak ada dewa yang tersisa. Hanya satu kekuatan yang masih hidup di dalam dunia, Gema dari Ryan, dan kini Gema itu hidup di dalam Anira. Langit bergetar pelan, suara yang pernah lenyap kini terdengar lagi. Bukan suara manusia, bukan suara dewa, namun sesuatu di antara keduanya, sebuah suara yang membawa pesan bagi dunia. Pesan itu sederhana, bahwa keseimbangan akan selalu mencari bentuknya sendiri. Jika satu dunia berakhir, maka satu dunia lain akan lahir. Dan jika satu jiwa hancur, maka jiwa lain akan bangkit untuk menggantikannya. Anira menatap langit dengan mata yang bersinar lembut. Dalam dirinya, jiwa Ryan mulai bergetar. Tidak bangkit sepenuhnya, tidak mengambil alih, namun menyatu perlahan, menjadi kesadaran baru. Dan dunia bersiap untuk kelahiran kekuatan yang bahkan para dewa dulu tidak mampu mengalahkannya. Langit berwarna kelabu sepanjang hari. Matahari tidak lagi bersinar penuh. Cahayanya redup, seolah dunia sedang menahan napas untuk sesuatu yang besar. Di puncak Gunung Ryan, kabut abadi yang selama ribuan tahun turun setiap pagi,
kini berhenti. Tidak ada embun, tidak ada suara, hanya keheningan yang menekan dada setiap makhluk yang masih hidup. Di bawah sana Anira berdiri, rambutnya ditiup angin yang datang dari segala arah. Matanya menatap puncak gunung. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bangkit perlahan. Sebuah kesadaran yang bukan miliknya, namun juga bukan sepenuhnya asing. Langit bergetar pelan, awan terbelah tanpa suara, dan dari celahnya turun cahaya lembut yang menembus tubuh Anira. Cahaya itu tidak membakar, tidak menyakitkan, hanya mengembalikan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam darahnya. Saat itu terjadi, bumi berguncang pelan, bukan karena marah, namun karena mengenali sesuatu yang sudah lama hilang. Cahaya dari tubuh Anira berubah menjadi pusaran lembut yang melingkar di sekelilingnya. Warna emas dan putih berpadu menjadi satu, dan dari dalam pusaran itu muncul siluet samar yang berdiri di belakangnya. Siluet itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki bentuk, namun dunia mengenalinya. Gunung menunduk, laut beriak, dan langit memudar perlahan seperti kain yang terbakar cahaya. Itu adalah Ryan, bukan sebagai tubuh, bukan sebagai dewa, tetapi sebagai kesadaran yang kembali untuk menjaga keseimbangan. Namun kali ini berbeda. Ia tidak datang untuk menghapus dunia. Ia datang karena dunia memanggilnya, karena keseimbangan mulai miring tanpa arah. Anira jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya lemah, namun dari kulitnya keluar cahaya halus yang tidak berhenti berputar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dunia di sekelilingnya mulai berubah. Hutan menjadi hijau tua, laut menjadi hitam tenang. Langit memunculkan dua matahari kecil yang berputar saling melingkari. Dunia mencoba menyesuaikan diri dengan kekuatan yang kini kembali berjalan di permukaannya. Sementara itu, di kedalaman bumi, roh-roh tua mulai bangun satu persatu. Mereka mengenali napas itu. Napas yang dulu menciptakan dan menghancurkan. Napas yang kini kembali berhembus melalui tubuh manusia. Namun ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak ada di masa Ryan dulu. Sebuah getaran kecil yang asing. Bukan dari langit, bukan dari bumi, melainkan dari hati manusia itu sendiri. Getaran itu adalah kesadaran baru. Kesadaran yang lahir dari cinta, dari rindu, dan dari ingatan samar tentang dunia lama yang tak sempurna. Kesadaran itu tumbuh di dalam diri Anira, menjadi kekuatan yang berbeda dari milik Ryan. Ryan adalah keseimbangan, tapi Anira adalah pilihan. Pilihan untuk menjaga atau menghancurkan. Pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri. Dan dunia tahu bahwa setiap pilihan membawa konsekuensinya. Langit mulai memancarkan garis cahaya panjang yang membelah cakrawala. Bumi menjawab dengan gemetar lembut yang menyebar ke seluruh penjuru. Gunung Ryan terbuka di puncaknya, mengeluarkan angin bercahaya yang mengalir seperti sungai ke langit. Dunia bergetar sekali lagi. Kali ini lebih kuat karena dua kekuatan yang sama. Kekuatan penciptaan dan kehancuran berada di tubuh yang sama. Ryan menyatu sepenuhnya di dalam Anira. Namun bukan untuk mengambil alih. Ia menjadi bimbingan, menjadi cahaya lembut di dalam hati manusia itu. Menyertai tanpa menguasai. Anira perlahan bangkit. Cahaya dari tubuhnya memancar semakin lembut. Bumi berhenti berguncang. Angin kembali tenang. Namun dunia tahu sesuatu yang besar baru saja terlahir kembali. Tidak ada lagi dewa untuk menilai. Tidak ada lagi surga untuk mengatur. Yang tersisa hanyalah satu kehendak. Kehendak keseimbangan baru yang kini dipegang oleh manusia. Anira melangkah perlahan menuju arah matahari yang terbit ganda. Di setiap langkahnya, tanah yang retak menjadi lembut kembali. Air sungai yang mengering mulai mengalir. Dan pohon-pohon tumbuh dalam diam. Namun di balik kedamaian itu, di tempat yang paling dalam dari ruang dan waktu, sesuatu sedang mengawasi. Sebuah kekuatan yang dulu tertinggal dari dunia lama. Kekuatan yang tidak tunduk pada Ryan. Kekuatan yang menolak lenyap bersama kehancuran sebelumnya. Ia berwujud bayangan tanpa arah, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki suara, namun hidup dari rasa takut makhluk hidup. Dan kini, ia mulai bergetar lagi, terbangun oleh cahaya Anira yang terlalu terang. Dunia yang baru mungkin akan kembali diuji, karena setiap keseimbangan selalu membawa bayangan dari ketidakseimbangan itu sendiri. Dunia baru telah lahir. Langit memantulkan dua matahari yang berputar perlahan di atas horizon. Cahaya mereka jatuh ke permukaan bumi yang kembali hijau. Lembah-lembah yang dulu kering kini mengalirkan air jernih.
Gunung Rayan berdiri tenang, menjadi saksi lahirnya keseimbangan baru. Namun jauh di bawah sana, di kedalaman yang tidak pernah dijangkau cahaya, sesuatu bergerak, bayangan lama yang pernah ditinggalkan oleh para dewa, sisa dari kehendak yang menolak musnah. Kegelapan itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki nama, namun memiliki ingatan. Ia mengingat ketika dunia dulu tunduk, ketika para dewa mengatur segalanya dengan tangan besi, dan ketika manusia hanyalah napas kecil yang bisa dihapus kapan saja. Kegelapan itu ingin kembali, ingin mengulang, ingin menggantikan cahaya yang kini terlalu lembut. Namun cahaya Anira berbeda dari cahaya para dewa. Ia tidak membakar, ia tidak mengusir, ia hanya menyinari dengan sabar. Dan di bawah sinar itu, kegelapan tidak musnah, ia berubah. Bayangan yang selama ribuan tahun hidup dalam amarah itu mulai retak. Dari retakan itu keluar cahaya kecil, seperti bintang yang lahir di dalam malam. Untuk pertama kalinya, kegelapan merasakan tenang. Ia tidak lagi melawan, tidak lagi berteriak. Ia hanya diam, dan membiarkan dirinya larut dalam terang lembut itu. Langit di atas Gunung Rayan berubah warna. Dua matahari menyatu perlahan menjadi satu. Cahayanya membentuk lingkaran emas besar yang menyelimuti seluruh dunia. Tidak panas, tidak menyilaukan, hanya menenangkan. Anira berdiri di puncak gunung itu. Tubuhnya tampak kecil di tengah cahaya luas yang membentang. Namun di dalam dirinya, bergetar kekuatan yang tidak bisa diukur. Kekuatan yang bukan hanya milik dewa, bukan pula milik manusia. Kekuatan yang lahir dari pengertian, bahwa terang dan gelap bukanlah musuh, bahwa keduanya adalah napas yang sama. Dan dunia perlahan mengerti. Angin berhembus lembut membawa wangi bunga yang belum pernah tumbuh sebelumnya. Lautan beriak dengan warna biru yang tidak dikenal. Burung-burung terbang beriringan tanpa arah, seolah mereka pun ingin menyaksikan lahirnya dunia baru ini. Di langit, tidak ada lagi suara para dewa. Tidak ada lagi takdir yang diatur. Yang tersisa hanyalah kebebasan. Kebebasan yang harus dijaga dengan kesadaran dan keseimbangan. Anira menutup matanya. Dalam diam ia tersenyum. Di dalam dirinya suara lembut Rayan berbisik. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai roh, melainkan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dan perlahan, cahaya di sekitarnya mulai memudar. Langit kembali biru. Gunung Rayan menjadi tenang, dan dunia melanjutkan napasnya yang baru. Beberapa ribu tahun kemudian, kisah tentang Anira menjadi legenda. Orang-orang menyebutnya sang penjaga tanpa mahkota. Ia tidak pernah meninggalkan istana, karena istananya adalah dunia itu sendiri. Ia tidak pernah membangun kuil, karena seluruh alam telah menjadi tempat doanya. Tidak ada yang tahu di mana ia beristirahat. Beberapa mengatakan ia berubah menjadi angin. Beberapa percaya ia menjadi matahari kedua di langit. Namun para tetua tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di dalam hati setiap manusia yang berani menjaga keseimbangan. Dan begitulah akhir dari kisah dunia lama. Akhir dari masa ketika para dewa berkuasa. Karena kali ini, dunia tidak lagi dijaga oleh tangan langit, melainkan oleh jiwa manusia itu sendiri. Cahaya terakhir menyelimuti bumi. Langit berkilau sekali, lalu sunyi. Dan di dalam keheningan itu, lahirlah dunia yang bahkan dewa pun tak mampu menaklukkannya.